Upaya mediasi sengketa antara Haji Ambyah dan Samsul Anwar terkait lahan serta kerja sama usaha pangkalan gas LPG di Kabupaten Indramayu berakhir tanpa kesepakatan. Mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Muntur, Kecamatan Losarang, pada Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025 kemarin dinyatakan deadlock, memaksa salah satu pihak mengambil langkah hukum lebih lanjut. Kasus ini menyoroti potensi penipuan dan penggelapan dalam transaksi bisnis lokal, dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Menurut keterangan Haji Ambyah, perselisihan bermula dari kesepakatan kerjasama agen gas LPG yang diiming-imingi sejak tahun 2018. Saat itu, Samsul Anwar, seorang oknum dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra, Unwir Indramayu, menjanjikan pengiriman tabung gas 3 kg sebagai bagian dari investasi bersama. Haji Ambyah pun menitipkan uang sebesar 304 juta rupiah untuk mendukung usaha pangkalan gas tersebut. Namun, hingga kini, tabung gas tidak pernah dikirim, dan uang tersebut belum dikembalikan meski telah berulang kali diminta. Janji itu seperti angin lalu. Saya sudah sabar menunggu bertahun-tahun, tapi tidak ada realisasi. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi ada unsur kebohongan yang sistematis, ujar Haji Ambyah saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti, Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025. Ia mengaku kecewa berat setelah mediasi kemarin gagal total. Pertemuan di Desa Muntur difasilitasi pemerintah desa, tapi tidak ada titik temu. Saya berharap Samsul Anwar bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi sepertinya dia pasang badan, tambahnya. Merasa dirugikan, Haji Ambyah langsung mendatangi kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti di Indramayu untuk mencari pendampingan hukum. Di sana, ia diterima oleh Haji Saprudin SHMTJ-CPN, seorang advokat yang segera menyusun surat kuasa untuk mewakili kliennya. Haji Saprudin menjelaskan bahwa kasus ini memiliki indikasi kuat pelanggaran pidana, khususnya pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Ada rangkaian kebohongan yang disusun secara bertahap, mulai dari iming-iming kerjasama hingga penahanan uang tanpa realisasi. Nilai kerugian 304 juta rupiah ini jelas merupakan penggelapan. Untuk pasal 378, ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara, kata Saprudin. Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah mengajukan pengaduan resmi ke Polres Indramayu. Setelah surat kuasa ini, kami akan segera buat laporan polisi. Ini tindak pidana penipuan dan penggelapan yang harus diproses secara hukum untuk mengembalikan hak klien kami. Sengketa ini tidak hanya melibatkan dua pihak individu, tapi juga menarik perhatian komunitas wartawan lokal. Ambyah, yang merupakan bendahara Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) DPD Kabupaten Indramayu, mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Ketua IWO DPD Indramayu, Atim Sawano, menyatakan kekecewaannya atas insiden ini. Saya merasa terpukul ketika ada anggota kami yang menjadi korban penipuan oleh oknum dosen Unwir. Ini menyedihkan karena melibatkan orang yang seharusnya menjadi teladan di bidang pendidikan, ungkap Atim. Ia menyarankan agar Ambyah tidak ragu menempuh jalur hukum. Kami bilang ke Pak Haji, jangan sungkan-sungkan. Segera proses hukum saja karena negara kita adalah negara hukum. Kami akan kawal proses ini agar transparan dan adil, tambah Atim. Dukungan ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian kasus, mengingat IWO memiliki jaringan luas di kalangan media dan masyarakat. Sementara itu,
Upaya konfirmasi kepada Samsul Anwar belum berhasil dilakukan hingga berita ini diturunkan. Pihak Unwir juga belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan salah satu dosennya dalam sengketa bisnis ini. Namun, kasus semacam ini bukan yang pertama di Indramayu, di mana sektor usaha kecil seperti pangkalan gas LPG sering menjadi lahan subur bagi praktik tidak sehat. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama bisnis, terutama yang melibatkan investasi besar. Dengan nilai kerugian mencapai 304 juta rupiah, dugaan penipuan ini bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum di tingkat lokal. Polres Indramayu diharapkan segera menindaklanjuti pengaduan yang akan diajukan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hingga kini, proses hukum masih dalam tahap persiapan. Ambiah berharap kasus ini bisa diselesaikan secara adil, tanpa harus